sesuka hati dia saja, tak penting hati orang sakit, maka sebenarnya ini pun masalah akidah. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin bukan nama, kiraman sifat mulia, katibin sifat, kataba menulis, dia menulis segala amal perbuatan kamu. Akidah. Jadi kalau ada orang makan haram, masalah akidah. Ada orang berjanji dusta, masalah akidah. Ada orang berkata kasar, masalah akidah. Ada orang yang datang lambat ke masjid, masalah akidah. Yang lambat jangan sakit hati. Kenapa masalah akidah? Kerana kita diajarkan, siapa yang datang pada saat pertama seperti berkurban seekor unta, datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang pada saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima khatib naik ke atas mimbar seperti berkurban satu telur ayam. Hari ini telur puyuh pun tak dapat, sebab datang lambat. Di mana letaknya? Akidah. Lagi-lagi semua asas pokok pangkal hidup kita ini berawal daripada akidah. Maka saya diberi tajuk akidah yang benar. Kerana banyak orang sekarang akidah ini dia anggap akidah tak penting. Yang penting kita haji ke Makkah, yang penting puasa sunat, yang penting salat berjamaah. Betul, tapi itu adalah atapnya. Zakat itu adalah hiasan-hiasannya, bukan main cantik masjid kita dengan hiasan, bukan main cantik atapnya, tapi akidah. Salat ini tiangnya, as-salatu imaduddin, tiangnya. Tapi tiang yang kokoh, kubah yang besar, atap yang cantik, perhiasan yang memukau, semua berada di atas fondasi dasar binaan. Itulah dia akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan anak cucu kita hingga hari kiamat berpegang kepada akidah yang benar, insyaAllah. Sekarang ada orang berkeyakinan bahwa dia menyembah Allah. Kalau ditanya siapa yang dia sembah, Allah. Sama macam kafir Quraisy dulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas samaa'i ma'a, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah. Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu, mereka pun menjawab la yaqulunna Allah. Allah. Tapi di samping Allah dia sembah yang lain, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham, Syaitan, Jin, Marit. Ketika ditanya kenapa kamu sembah selain daripada Allah, apa jawab mereka? Kami sebenarnya menyembah Allah, tapi untuk sampai kepada Allah kami sembah pula ini liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya dia menyampaikan kami kepada Allah. Na'udzubillah, la taj'alu lillahi andada, jangan kamu jadikan bagi Allah ada perantara-perantara. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta-minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bukan berarti kita salahkan saudara-saudara kita yang bertawassul. Ini pun tak benar. Menyamakan orang yang bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW dengan orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal, batil. Kerana tawassul itu disyariatkan. Nabi Adam alaihissalam manakala dia berdoa kepada Allah, apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon khuldi. Adam silap, khilaf, tersalah.
dimakannya buah khuldi. Tapi lepas itu dia cepat sadar. Apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam Al-Quran hanya setakat itu saja, selesai. Tapi dalam hadis ada tambahan. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepada engkau berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosaku. Sahih ke hadis ini Ustaz? Baca kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bila nak tengok kualiti hadis ini, diterima oleh ulama. Apa maknanya? Mereka berdoa memohon kepada Allah dengan tetap menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bila disebut nama ini Allah akan kabulkan doa. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Muhammad SAW doa-doa kita pun dikabulkan Allah. Tapi kita tak ada menyembah dia, kita tetap menyembah Allah. Sebab sekarang ini banyak pula orang yang membid'ahkan tawassul, menyamakan orang yang bertawassul dengan menyembah Lata Uzza. Na'udzubillah. Sibabul muslimi fusuqun. Orang yang mencaci maki sesama muslim itu fasik. Wa qitaluhu kufrun. Dan memerangi orang beriman itu kafir. Maka jangan caci maki saudaramu. Bila hanya engkau ikhtilaf dengan dia, bukan berarti engkau sudah boleh mencaci maki, menyumpah serapah. Nata'awan fima tafaqna. Pada perkara-perkara yang kita sepakat, mari kita beramal. Sepakat kita tentang berdoa, mari kita beramal. Sepakat kita tentang salat sunnah, mari kita beramal. Tapi kita berbeza pendapat dalam suatu masalah. Masalah tawassul, nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ini hanya masalah khilafiyah. Bagaimana bila orang memfasikkan saudaranya? Fasik. Orang yang memfasikkan saudaranya, maka sesungguhnya dia sudah fasik. Dan orang yang fasik itu, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bila kita tak yakin betul perbuatan itu batil, maka tak boleh kita memfasikkan orang seakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini semua berpunca daripada akidah. Kita ini disatukan bukan kerana bangsa. Bilalah kita disatukan kerana bangsa hari ini, mungkin tuan-tuan tak akan mendengarkan yang saya sampaikan, kerana kita berbeda bangsa. Saya bangsa nationality Indonesia, tuan-tuan Malaysia, sebahagian pula dari negeri Patani Thailand, mungkin ada yang datang dari Singapura, tapi kita disatukan dalam satu akidah yang selalu kita sebut selepas tahlil, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar masa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka anak cucu mestilah ditanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat, ilmun hayat sama' basar kalam. Kenapa kita mesti kembali kepada pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari? Kenapa tak terus saja kepada Al-Quran dan Sunnah? Orang tawaduk, rendah hati, dia mengikut ulama. Tapi katanya dalam hadis Mustadrak Al-Hakim disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara sahaja, intamasaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak terus saja kembali ke Quran dan sunnah dalam masalah akidah? Baca ayat. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak faham, kalau kamu tak mengerti, tanya orang yang berilmu. Al-Faqir Abdul Somad tak punya ilmu yang cukup
untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Fahamkah kita mana hadis am, mana